Mau punya permata atau enggak? Ya punya lah, kan aku suka banget sama permata. Loh Yan, kenapa muka kamu kayak ada permatanya gitu? Karena aku pilih permata, cantik kan, Ma? Ma? Mama, Mama nggak pengen ngucapin apa gitu ke aku. Hari ini kan aku ulang tahun ya. Oh iya, happy birthday ya Pian. Dan Mama harap kamu lebih waspada ya sama hari ini. Mama malah percaya kata dukun penipu itu. Apa? Yang kata dia di usia 17 tahun aku bakal ngebunuh orang dengan kedua tanganku. Jangan aku sekolah aja, orang ulang tahun dia malah dibikin gamut. Yan, Kak Brandon minta dikenalin tuh sama lu. Tolong tolakin dong. Lu kan tahu sendiri ya, cowok-cowok di sekolah ini tuh nggak ada yang perasaannya tulus sama gua. Mereka tuh cuma tertarik sama gua gara-gara kekuatan permata ini. Elah katanya nggak percaya dukun. Kok percaya kekuatan permata itu bisa narik cowok sih? Bawel dah lu. Gua hari ini ulang tahun, bukannya diucapin. Oh my god, sorry Yan. Gue nggak lupa kok kalau lu ultah. Nih, kado dari gua. Ini sok baik banget lu. Ih, kok kado dari gua mendadak berubah jadi permata gitu sih, Yan? Sumpah gua nggak tahu, tapi please lu jangan sampai kesentuh gua. Emangnya kenapa kalau gue sentuh? Chelsea, Chelsea kok tiba-tiba berubah jadi kayak gini sih? Tolong, siapapun tolong. Mohon maaf, tapi kami tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada pasien ini. Tubuhnya berubah jadi permata. Ini hal yang baru buat kita. Tapi dok, teman saya ini masih hidup kan ya? Saya tidak bisa menjamin pasti. Tapi dengan permata sekeras ini membungkus tubuhnya, sangat besar kemungkinannya kalau dia sudah tidak bernyawa lagi. Dasar pembunuh, panggil polisi. Anak ini baru saja membunuh anak saya dengan kedua tangan sialannya itu. Kenapa kalian diam aja? Lihat mukanya, ada permata begitu. Emangnya nggak aneh? Anak ini tuh pasti jelmaan iblis. Seriusan gak sih? Habis bunuh temennya dia masih berani ke sekolah. Duh iya sekolah jadi nggak aman nih. Guys, Jangan mendekat. Tolong jangan mendekat. Kami nggak mau bernasib sama kayak Chelsea. tapi sumpah gue nggak sengaja, gue nggak tahu kalau apapun yang gue sentuh tuh bakal berubah jadi permata karena sebelumnya tuh nggak gitu. Pian, ke ruang kepala sekolah sekarang juga. Apa bu? Saya dikeluarin dari sekolah. Maaf Pian, ini udah keputusan dari sekolah. Karena sekolah tidak bisa mentoleransi pembunuhan atau kasus seperti kamu ini. Apalagi dengan ancaman dari mamanya Chelsea yang akan memviralkan dan merusak reputasi sekolah ini dengan kejadian anaknya ini. Jadi sekolah gak mau ambil resiko. Tapi bu, Pian, keputusan sudah bulat dan hari ini adalah hari terakhir kamu sekolah, paham? Kecuali di hari ini juga kamu bisa membuktikan kalau tangan kamu tidak mengubah apapun menjadi permata. Gue dengar dia dikeluarin cuy dari sekolah ini. Hai Pian, gue dengar lu bisa ngubah orang jadi permata ya. lu siapa ya? Kenalin, gue anak baru di sekolah ini dan nama gue Haru. At least salaman dong kalau lagi kenalan. Jangan. Loh, kok lu nggak berubah jadi permata sih habis bersentuhan sama gue? Well, itu karena Jumlah sidik jari jodohku nol, mah. Kok bisa sih? ya mana mama tahu sih Yan. Orang bukan mama yang nyiptain jodoh kamu. Udah sana cepat kuliah. Sidik jari jodoh lu ada 12, Cel. Kayaknya dia punya 12 jari deh. Tapi nggak apa-apa, gemes banget. Bisa gue cubit-cubitin nanti jari tambahannya. Yan, kok lo mendadak diem sih? Emang berapa jumlah sidik jari jodoh lu? Nol, Cel. Jodoh gua nggak punya sidik jari sama sekali. Apa? Ini artinya jodoh lu nggak punya jari dong kalau nggak punya sidik jari. Ya nggak sih? Nah itu dia, pokoknya nanti gua ke pusat bantuan deh, biar tahu gitu loh. Pasti ada kesalahan gak sih ini? Gak tahu Pian, ibu nggak bisa kasih tahu kamu info apapun. Tapi bu, kalau bukan dari ibu, saya harus dapat petunjuk jodoh dari mana? Coba bu. Ya udah ibu kasih petunjuk ya. Intinya jodoh kamu itu cowok normal dan tinggal di kota ini. Itu mah bukan petunjuk bu namanya. Yakin? Kok kamu kelihatan lega pas ibu ngasih tahu kalau jodoh kamu tuh cowok normal? Pian, bukan berarti orang yang gak punya sidik jari ataupun orang yang punya 12 sidik jari itu gak normal. Mau gimana pun fisik mereka, sama aja kayak kita. Jadi silahkan ketemu orang sebanyak-banyaknya dan cari tahu sendiri siapa jodoh kamu.
Paham? Paham, Bu. Gimana Yan? Apa kata ibu pusat bantuan tadi, hah? Dia cuma bilang kalau jodoh gue tuh cowok normal dan tinggal di kota ini gitu loh. Jujur itu sama sekali nggak membantu sih, but anyway, lu jadi tahu kan kalau jodoh lu cowok normal yang punya 10 jari, ya kan? Entahlah. Ya udah, kalau nggak yakin, sini gue pasangin iklan buat ngebantu lu ketemu sama jodoh lu. Hehe. Iklan? Tenang, gue yang bayar dan please percaya aja sama gue karena gue udah ketemu sama jodoh gue berkat pasang iklan ini. Cal, lu yang bener aja, masa gue mesti ngeraba setiap jari-jari cowok yang datang ke sini sih? Lu mau ketemu jodoh lu nggak? Dan tenang aja, iklan yang gue pasang nggak aneh kok. Gue cuman bilang siapapun yang nggak punya sidik jari bakal dapat duit 100 juta cash dari kita. Hihi. Sabar, dari mana kita dapat duit 100 juta itu ya? Ya dari lu lah, makanya cek bener-bener di jari mereka ada nggak sidik jarinya. Permisi, apakah benar lu yang namanya Pian? Ah iya benar, tapi mohon maaf sebelumnya nih ya. Gue tinggal ya lu berdua, selamat berbicara. Chelsea, nggak bisa anjir, Cel. Gue udah muak anjir megangin jari-jari cowok yang datang. Lu tau gak sih, tadi ada yang jarinya full sama tato naga, plus ada juga yang amplas jari-jari mereka sebelum datang ke sini, coy. Permisi, silahkan dinikmati pesanannya ya. Hati-hati. Loh, kok Maaf tangan saya licin. Akan segera saya buatkan minuman yang baru ya. Mohon ditunggu. lu nggak sidik jari ya? Isma, tahun ini mama nggak beliin aku jaket lagi. Maaf ya Pian, Mama masih nabung buat bayar sekolah kamu. Lagian Mama juga gak punya jaket kan? Iya sih, tapi kan mama deket ya sama si nenek gundul, satu-satunya penjahit di desa ini yang bagiin jaket gratis. Mintain dong buat aku satu. Ya udah, coba nanti Mama mintain ya. Kamu sekolah dulu Gi. Oh my god Yan, di hari ulang tahun lu pun lu gak dapet jaket? Dapet kok. Nanti dikasih sama emak gua dan mintain dulu ke nenek gundul, soalnya mereka kan bestie ya. Oh iya? By the way lihat deh, gue pakai jaket kulit yang dibikinin sama nenek gundul. Cakep banget kan ya warnanya, gratis lagi. Iya bagus, tapi kok kayak ada bau bangke gitu ya? Ih, mulut lu tuh yang bau bangke. Ini bau khas jaket kulit karena lu gak pernah pakai, makanya gak tahu. Ini tuh mahal Yan, mahal. Hah? Tahu dari mana lu itu mahal? Orang lu aja dapatnya gratis. Ih, kakak gue kan kolektor jaket dan dia jualin salah satu jaket kulit bikinan nenek gundul ini ke orang di internet dan tahu laku berapa? Berapa? 150 juta weh, gila gue dibagi 200.000 sama kakak gue. Wow. Semua orang di kelas pakai jaket pemberiannya si nenek gundul itu ya. Jadi iri. Oh my god, kenapa kelas ini bau bangke ya? Ih, bukan bau bangke, Bu. Bau jaket kulit. Ibu nih kampungan banget sih. Kak, kampung? Iyalah, cuman orang kampung yang gak tahu kalau ini jaket kulit kelas atas, kelas mahal. Yang cara bersihinnya bukan dicuci, melainkan dilap pakai tisu basah. Yaudah sekarang ibu tanya ke kamu Chelsea, itu jaket kulit kamu terbuat dari kulit apa? Kulit sapi? Nggak mungkin. Kalau jaket kulit sapi mah ibu udah punya ribuan dan ibu tahu gimana bentukan plus baunya. Dari yang ibu lihat, jaket yang kalian semua pakai itu jaket kulit manusia. Apa? Bercanda. Yuk lanjut buka buku agama kalian di halaman 22. Tapi soal jumlah jaket Butet gak bohong sih. Dia beneran punya ribuan jaket. Yan, gua sama elu kepilih buat pertukaran pelajar ke kota. Hah, sumpah lu Cel, kita berdua yang dapat. Iya cuy, dan berangkatnya besok langsung. Gua sih udah izin ya sama emak gua buat pindah ke kota. Dan diizinin, lu dibolehin gak? Iya pastinya boleh lah, walaupun gua gak izin pun pasti dibolehin. Tapi yang jadi pertanyaan itu selama kita tinggal di kota, kita dikasih tempat tinggal sama makan gitu gak sih? Ya pastinya ada lah Pian. Kita bakal tinggal sama orang tua pertukaran pelajar kita. Oh my god, jadi gak sabar. Waduh, ini rumah yang bakal kita tempati selama 3 bulan Yan. Kecil banget, masih gedein kandang sapi emak gua. Chelsea, jaga omongan lu. Di kota kan apa-apa serba mahal. Jadi gue yakin walaupun ini rumah lebih kecil dari rumah kita, pasti lebih mahal, coy. Cih, gue juga tahu kali. By the way, mana orang tua sementara kita? Kok lari sih abis liat kita? Bukan lari, tapi lagi siapin minum buat ngejamu kita. Permisi, kami dari kepolisian. Kami menerima laporan bahwa ada anak dari desa yang datang ke rumah ini menggunakan jaket kulit manusia. Apa?